Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kanana Priscilia dengan NIM 2212071032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan Indonesia karena mampu mewadahi heterogenitas Indonesia yang tinggi dengan beragamnya agama, adat, budaya, dan lain-lain. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, fungsi Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Makna kehidupan bagi negara Indonesia dapat dilihat dari budaya-budaya dan juga peradaban yang terdapat di Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai pembeda dan jati diri negara Republik Indonesia, dan hal tersebut sangat jelas dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya yang ada di dunia. Fungsi Pancasila lainnya yaitu sebagai ideologi bangsa, yakni terdapat kumpulan ide, keyakinan, dan juga gagasan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal tersebut menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang berarti keberadaannya bersifat tetap dan dinamis. Contoh fungsi Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam. Di sini, Pancasila berperan sebagai pengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir kebersamaan dan kelahiran bangsa Indonesia. Walau baru disahkan saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan jiwa bangsa. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan instan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila memberi ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lain, baik dari sikap mental maupun tingkah laku yang baik menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa yang ditandai dengan termuatnya isi Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi tujuan bangsa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum sumber. Yang kedua, Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dan hal ini dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita hukum dasar negara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila memiliki norma yang mengharuskan pemerintahan dan golongan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, sebagai sumber penyelenggaraan negara. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Berapa menit tuh? 5. Pas ya? 5 lebih. 5 pas.